Kalian yang sudah menyaksikan runtuhnya dinasti Song oleh penyerbuan pasukan Mongol di video sebelumnya pasti tahu bagaimana penaklukan itu sangatlah berat dan panjang. Dan kisah kali ini diangkat bagaimana awal pemerintahan Mongol di Cina akan mengalami goncangan hebat dari konspirasi asing dan bangsa Mongol itu sendiri. Saksikan bagaimana orang-orang yang tercatat dalam sejarah ini melalui hidupnya dengan perjuangan yang sangat panjang. Mei Ling yang punya akses ke bekas orang-orang suruhan Jia Xidao, kanselir dinasti Song, berusaha mengorek informasi di mana kaisar kecil itu disembunyikan sekarang. Saat ada titik terang, Marco beserta kawalan prajurit pura-pura menangkap Mei Ling untuk dibawa, agar para bekas kaki tangan Jia Xidao tidak curiga Mei Ling bekerja sama dengan Mongol dalam mencari Zhao Xiang, anak kecil pewaris dinasti Song yang menjadi kaisar lalu ditaklukkan Mongol itu. Hari itu Biamba anak Kubilai Khan yang jadi suami Kutulun ditugasi ayah mertuanya yakni Kaidu untuk menyampaikan pesan darinya, disertai paman Kaidu serta prajurit lain. Sementara di istana Kambulak dalam masa awal pendudukan Cina, Kubilai Khan sibuk menerima utusan-utusan provinsi yang telah menyatakan takluk pada Mongol saat Song jatuh. Kaisar Mongol dan Cina ini tampak kecapean dan ingin istirahat, tetapi Ahmad, menteri kepercayaannya yang telah menjadi Perdana Menteri setelah Yusuf dihukum mati, mengatakan masih banyak tamu yang antri untuk menemui Khan Agung. Kubilai hanya menggerutu. Biamba datang saat yang sama. Terpaksa ia pun harus menunggu antrian. Perjalanan Marco dan Mei Ling melintas daerah rawan di mana sisa-sisa gerilyawan pengikut setia dinasti Song bersarang. Banyak pemandangan mengerikan sepanjang sungai mendekati markas. Akhirnya Biamba mendapatkan waktunya saat Kubilai ganti baju. Kubilai senang anaknya yang dari selir putri Jawa itu datang karena pasti kedatangannya untuk mengucapkan selamat pada pernikahan Pangeran Jim-ing yang akan segera dilaksanakan. Biamba selama ini memilih tinggal bersama Kutulun di Karakorum di mana Golden Horde pimpinan Kaidu menetap. Biamba bisa dikatakan ikut dengan musuh Kubilai Khan karena Kaidu telah diusir dari Kambulak selamanya. Biamba sempat menanyakan pada ayahnya itu mengenai ibunya yang tak pernah ia lihat sejak kecil. Kubilai menjawab bahwa ibu Biamba adalah putri dari Jawa yang sudah pulang ke tanah asalnya, Singosari. Dan Khan Agung marah saat tahu kedatangan anaknya ini untuk menyampaikan pesan Kaidu. Isinya, Kaidu ingin pemilihan suara rakyat Mongol, siapa yang pantas memimpin Mongol. Istilah dari pemungutan ini adalah Kurutai. Mendekati markas Keryawan, ganti Marco Polo yang berperan sebagai tahanan. Mei Ling berpura-pura akan menukar mata-mata Mongol yang terkenal yakni Marco Polo untuk bisa bertemu dengan Lotus, pimpinan gerilyawan yang menyembunyikan kaisar kecil. Let them pass. Let's go. Berita Kaidu menantang Kurutai dengan Kubilai Khan menjadikan perdebatan sengit antara penasehat Khan, Pangeran Jing-im serta pejabat lainnya. Kurutai adalah memang sah di Mongol dan itu cara jantan untuk mengkudeta sebuah rezim. Di tengah pembahasan datang Permaisuri Cabi membubarkan sidang karena ada acara yang juga penting yakni pernikahan pangeran dengan Kocacin. Biamba mendapat tanggapan sinis dari Jing-im saat pamit pulang karena ternyata kedatangannya bukan untuk acara pernikahannya. Biamba pulang malam itu juga ke Karakorum. Di tempat lain Marco Polo masih mengendus-endus letak persembunyian Lotus dari informasi terbatas yang didapat dari gerilyawan tepi sungai tadi.
Acara pemberkatan Kubilai Khan pada pernikahan Jing Im dimulai. Ia menjumpai satu-satu kerabat dan pejabat terdekatnya. Mei Lin menemukan seorang di bilik. Ia mengatakan bahwa dirinya adik dari Jia Xidao yang akan membawa kaisar kecil ke tempat yang aman. Tetapi orang yang ternyata adalah Lotus itu menyerangnya. Meski dikeroyok Mei Lin dan pasukan lainnya, Lotus bisa menjatuhkan beberapa orang. Bahkan Marco Polo juga masuk. Sempat Mei Lin dan Marco Polo keteteran, tetapi Mei Lin berhasil membuat Lotus terpental keluar. Marco menemukan ada ruang bawah tanah yang mencurigakan, dan ternyata di sanalah Zhao Xiang, kaisar kecil, disembunyikan. Biamba tiba di Karakorum. Paman Kaido serta lainnya di kuda. Biamba menyampaikan tantangan Kaido diterimakan Agung. Di tengah pelarian saat istirahat, Marco melihat Zhao Xiang membawa sangkar jangkrik. Ya, itu pemberian Jia Xidao, sang kanselir Song yang dahulu penyebab perang Mongol dan Cina. Tak disangka Lotus berhasil menyusul. Mereka langsung melarikan diri secepat mungkin karena kemampuan Lotus jauh di atas dua orang ini. We've been running all day. Siang itu perburuan babi hutan dilakukan oleh Kaido dengan mengundang Arban, putra dari penguasa Golden Horde Barat. Than you, Kaido. I like it when you the favors is bestowed on every house represent. Biamba dan Kutulun yang berburu di dekat sana juga mengatakan jika Kaido mengajak Arban berburu untuk mencari dukungan dalam Kurutai nanti. Biamba menyusul ke tempat Kaido berburu. Saat istirahat, Kaido mulai membicarakan Kurutai, tetapi Arban malah mengejek Biamba sebagai anak haram Kubilai Khan yang terbuang. Bahkan menyebut ibu Biamba sebagai PSK-nya Khan Agung yang sekarang sudah mudik ke Jawa. Bagaimana Kaido bisa mengawinkan Biamba dengan Kutulun yang jelas anak dari musuh Kaido yang berpotensi berkhianat pada Golden Horde? Keributan terjadi. Arban hampir saja jadi sasaran bogem-bogem Biamba kalau tidak segera dipisah Orus, saudara Kutulun, dengan melempar babi hutan ke tengah mereka berkelahi. Rombongan berburu diajak ke Karakorum. Biamba dengan jujur mengatakan perkataan Arban tadi tidak ada salahnya soal ia akan berpihak kemana, karena ia akan mendukung Kubilai Khan. Hanya saja penghinaan terhadap ibunya tadi yang membuat Biamba ingin menghabisi Arban. I'm strong, handsome, my wife expected you a week ago. There's much to see. Orus dan Kutulun menemui Nayan, paman Kaido dan Kubilai Khan yang bertamu ke sana yang sudah pasti ada urusan dukung-mendukung Kurutai. Nayan yang memeluk Kristen itu diundang makan malam, tetapi ia menolak, tanda ia tidak berpihak pada Kaido. Khan Agung mendapat laporan bahwa Marco dan Mei Lin telah datang dan berhasil membawa keturunan akhir dinasti Song itu ke istana. Zhao Xiang yang masih anak-anak itu dibawa menghadap penguasa Mongol dan Cina sekarang ini.
Kan Agung masih tidak bersikap baik pada Mei Lin. Bekas selirnya yang ternyata adalah mata-mata Cina yang dahulu disusupkan Jia Xidao. Meski kini karena jasanya bisa menemukan kaisar kecil di persembunyian Lotus yang selama ini tidak ada yang bisa mengetahuinya, kan memperhitungkan hukuman berat padanya jika saja Ahmad tidak meredakannya. Saat tegang justru kejadian aneh terjadi. Kaisar kecil berpindah duduknya dari tempat menteri ke singgasana Kubilai Khan. Semua tertawa saat permaisuri dan Kubilai mengolok anak itu jangan terlalu merasa nyaman dan ingin duduk di sana terus. Jing Ing menyambut hangat kedatangan Marco dari misinya selama ini dan memperkenalkannya dengan Kokachin istrinya. Tentu Marco jadi canggung karena Kokachin dahulu adalah kekasihnya. Untung Kokachin pamit undur diri. Marco menyambangi biksu 1000 mata untuk sekedar latihan, tetapi biksu tahu pikiran Marco sedang kacau karena Kokachin telah dinikahi Jing Im. Sementara Jing Im telah mengangkat Marco sebagai saudaranya karena telah menyelamatkan ia dari maut saat perang dengan Cina. Kubilai mengundang Ahmad, Pangeran Jing Im serta Marco Polo membicarakan soal Cina yang kini kaisarnya ada di dalam tawanan mereka. Pangeran Jing Im mengusulkan agar Zhao Xiang anak kecil itu sebagai tawanan saja agar rakyat Cina tidak dendam pada Mongol. Tetapi Ahmad menyarankan secara sadis agar kepala anak itu dipisah dari badannya dan diarak ke penjuru Cina agar rakyat di sana patuh dan takut pada Khan Agung. Marco Polo sama dengan Jing Im menyarankan agar anak itu ditawan saja, tidak perlu dieksekusi mati apalagi dengan cara diarak. Ia hanya anak yang tidak mengerti politik apapun dan tak bersalah sama sekali dengan kepentingan Mongol. Begitu tahu Nayan tidak mau datang di perjamuan, Kaide langsung menemuinya. Bagaimanapun Nayan adalah pengaruhnya besar untuk suara. Pamannya ini adalah pimpinan Golden Horde Mongol Tengah yang pasukannya sama dengan Kaidu. Seperti juga Golden Horde Barat pimpinan Tengri ayah Arban yang didekatinya saat berburu kemarin. Tetapi tampak Nayan masih tidak mau mendukung. Diam-diam Ahmad menemui perwakilan Lotus dan memberinya upah karena sudah membuka jalan menemukan Kaisar Zhao lewat Mei Lin dan Marco Polo. Ada lagi tugas yang akan diberikan, tetapi Ahmad hanya menyebut tugas selanjutnya itu adalah membuka engsel pintu neraka. Unhinge. Malam itu Kaisar Song kecil menghadapkan Agung. Ia langsung menangis saat Khan mencabut senjatanya. Here's the dagger. Stop! You cry. Place it here. Kubilai Khan lantas memeluk anak ini. Saya pertama mengirakan Agung jatuh kasihan. The man you want. I don't want to. Tetapi ternyata tidak. Ia memeluk anak ini sangat kencang dengan tujuan mengakhiri nafasnya. Ternyata Khan Agung menuruti Ahmad untuk menghabisi keturunan Song. Khan Agung memang tidak mengarak Zhao Xiang, melainkan menggantungnya di gerbang masuk benteng Qinji. Lotus menyaksikan bagaimana harapan dinasti Song telah berakhir di atas gerbang itu. Terjadi perselisihan pendapat antara Permaisuri Cabi dan Khan Agung. Ahmad menguping apa saja pembicaraan itu. Ia pura-pura masuk untuk menyapa agar tidak dicurigai pengawal Khan. Tetapi Khan langsung menyuruhnya keluar. Get out! At one side. I'm done with it! Who will ask if Kaidu? Your thoughts regarding the boy might have been... Jing Im masih tidak mengerti mengapa Ahmad menyarankan Khan Agung menghabisi kaisar kecil. Tidak ada cara lain, jawab Ahmad. So, words of advice? What devil you trying?
Lotus menyelinap masuk ke kamar Mei Ling dan menanyakan di mana Marco Polo berada karena ia mengira Marco Polo lah yang membuat kaisarnya dieksekusi oleh Khan Agung. We share a common enemy. You seek. Gonna have the proper spree. Worry not. That's a fat head. There's things you can't talk about with me. Horse, get your things. Go. Biamba tetap mengatakan pada Horus dan Kutulun bahwa ia mendukung Kubilai Khan sebagai Khanate Mongol. Goodbye. All right. Jing Im dengan pengawalan pasukan mendatangi Kam Arban atas upaya dukungan saat Kurutai nanti. Arban mencibir bagaimana yang datang bukanlah Khan Agung sendiri. We're honored that you would receive us. Tetapi Jing Im dengan tegas mengatakan bahwa ia adalah pewaris tahta Khan Mongol jika kelak pun ia yang akan mengurus semuanya. Gentlemen, invited under somewhat false pretenses. Enforcing its answer. Jing Im menanyakan langsung sikap Arban terhadap Kaido. Arban menjawab kemarin Kaido menjebaknya dengan mengajak berburu yang ternyata di sana ia diprospek Kaido agar mendukungnya di Kurutai. Tonight we enjoy a wrestling company. Biamba bertanya pada Kaido kemana perginya Kutulun, tetapi Kaido tidak menjawabnya dengan jelas. Kaido masih menyayangkan sikap Biamba yang kukuh memihak Kubilai Khan, padahal Biamba di Kambulak mendapat cemoohan sebagai anak haram karena ibunya tidak jelas keberadaannya sekarang. Horus dan Kutulun peserta lainnya sedang berkemah dan menunggu sesuatu. Jelas ini sebuah misi penting. Saat malam dan dijamu, Pangeran Jing Im dipersilakan oleh Arban untuk bertarung dengan pegulat terbaiknya dengan alasan untuk menghormati calon pengganti Khan. Padahal Arban bermaksud mempermalukan Jing Im. Badan pegulat yang besar itu membuat Jing Im harus jatuh ke tanah dan berulang kali. Tetapi Jing Im punya cara. Ia menyerangnya dengan kungfu ajaran Biksu Buta yang ia dapat. Pegulat itu pun kelengger dengan tubuh bongsornya berdebum ke bumi. Semua bersorak senang atas kemenangan tamu. Hanya anehnya Ahmadlah yang tampak tidak senang dengan kemenangan pangerannya. Tengri dan Arban mengatakan bila Kubilai Khan mau datang ke Xanadu, kota mereka, dan membicarakan soal Kurutai, mungkin mereka akan mantap mendukung Khan ketimbang Kaido. Ketika rombongan Jing Im pulang ke Kambulak, di tengah jalan mereka diserang oleh para pemanah api dari atas. Ternyata mereka adalah orang-orang Kaido yang dipimpin oleh Kutulun dan Horus. Kutulun meneriaki Horus agar segera pergi. Tujuan mereka di sana hanya untuk menggertak pangeran, tetapi Horus kehilangan akal. Ia menebas kedua kuda pangeran dan Ahmad. Bahkan Ahmad kakinya tertimpa kuda. Di dekat Yerusalem, yakni kota Agre, kota berbagai agama, Nayan bermaksud menemui Charles 10 lewat Nico Polo, ayah Marco Polo. Ia akan membawa pesan Khan. Saat bertemu, Nayan malah mendapat tanggapan lain. Nayan mengatakan Mongol selalu memberi kebebasan beragama di negaranya, tetapi mengapa Paus melihatnya sebagai ancaman untuk Kristen? Charles menjawab, Mongol adalah ancaman bagi Eropa di waktu yang akan datang di bawah Kubilai Khan. Meski agama apapun tidak dilarang oleh Mongol, tetapi dengan kewajiban tunduk pada Kubilai Khan. Jejak bekas serangan ditemukan berupa kuda Ahmad dan pangeran mati di sana, dan juga beberapa anak panah dari Golden Horde
Hanya ada jejak Pangeran dan Ahmad pergi menjauh dari tempat itu. Kan mengajak semua ke Karakorum. Ternyata Ahmad dan Pangeran masih selamat dan bersembunyi di sebuah gua. Kaido memarahi Horus yang kelewat batas mau mencelakai Jing Im dan Ahmad. Bisa saja mereka kini sudah mati karena luka-luka berat dan tidak ada persediaan makanan. I said I was coming back. Yes, you did. Looking for us. Ternyata sakit Ahmad lumayan. Ia sedikit demam dan meracau, apalagi selama ini ketergantungan dengan opium. Covered in opium and sweat. Kan sudah sampai pada Karakorum. Kan menyuruh Marco mengambil tanaman gayo yang ada di sekitar situ untuk keperluan nanti. Sambil membawa bukti anak panah yang tertinggal di tempat Jing Im diserang, Kan menemui Kaido di tenda. Your other son will leave. Byamba mengatakan bagaimanapun Kaido tidak akan mungkin menawan Jing Im di tenda mereka. Sudah pasti akan jadi perkara besar. Kan langsung bertanya apa Kaido sengaja menantang perang dengannya. Kaido menjawab bahwa ini adalah kebodohan anak lelakinya yang tak bisa menahan diri dan membuat pangeran nasibnya entah bagaimana sekarang. Raising an idiot. Was injured. My best guess is they've... Kaido bersedia bersama-sama dengan Kan mencari kedua orang penting Kambulak itu. Charles tetap menginginkan Nayan berpihak pada Kaido karena bagi mereka Mongol adalah ancaman bagi Kristen, yang dimana pasukan salib siap membantu Nayan dan Kaido mengalahkan Kan Agung dari politik maupun tentara. Misi pencarian tiba di tempat dan hanya menyisakan bangkai kuda. Bahkan Kan harus memakai kompas karena tempat itu asing dan jauh dari pemukiman desa sekalipun. Byamba mengatakan jika Kaido menang suatu saat Kutulun akan menggantikan ayahnya, bukan Horus, anak lelaki Kaido. Karena Kaido mempertimbangkan hanya Kutulun yang mewarisi keahlian serta strategi Kaido. Itu berarti keduanya harus berpisah setelah selesai Kurutai nanti. Jing Im mendapati Ahmad tengah meracau lagi. Anak angkat ayahnya itu bicara soal ia sedang memegang kepala raja yang terpotong dan penuh darah. Untung Jing Im tidak mengetahui bahwa yang dimaksud Ahmad adalah lukisan di rumahnya, yang Ahmad menyuruh seorang seniman melukis gambar Ahmad sedang memegang penggalan kepala Kubilai Khan. Bekas jejak api unggun ditemukan, berarti ada harapan Jing Im dan Ahmad tak jauh dari sana. Byamba dan Kutulun diperintah menyusuri jejak itu. Dalam menunggu itu justru Kan Agung dan Kaido saling menghardik. Kaido mengatakan yang ia lakukan adalah sah menurut hukum Mongol, menurunkan seseorang pemimpin lewat pemungutan suara dengan sebutan Kurutai. Tetapi Kan mengejek, sah dari mana jika yang dilakukan Kaido penuh siasat keji, seperti sekarang contohnya pangeran disergap saat pulang dari Arban. Kaido membantah itu kesalahan Horus, bukan dirinya, sampai mereka berdua saling mengacungkan senjata. Kan adalah pria pemberani. Ia berteriak bila tenggorokannya sampai ditusuk Kaido, maka prajuritnya harus menghabisi Kaido dan pengikutnya. Saat dua pasukan sedang posisi siap serang itu, datang Kutulun memberi kabar Pangeran dan Ahmad telah ditemukan. Meski kondisi Ahmad terlihat luka parah dan demam, Kan merasa lega semua selamat. Kedua pasukan akhirnya kembali pada tempat masing-masing dan makin mengobarkan suasana permusuhan menjelang Kurutai. Dan Byamba memilih pulang bersama rombongan Kan ke Kambulak.
Kedatangan Jing Im disambut Kokachin. He's going to be our father. Dan permaisuri menatap Marco Polo dengan berbagai kecamuk di dadanya karena ia tahu bagaimana dahulu putri Kokachin palsu ini berhubungan dengan Marco. Malam itu perkumpulan teratai di bawah pimpinan Lotus menyiapkan sesuatu yang sangat mengerikan. Yakni membawa guci-guci penuh dengan mesiu. Untuk diledakkan di keramaian kota Qinxi. Kejadian ini langsung direspon Ahmad dengan meminta mandat Khan Agung untuk membawa pasukan besar ke selatan mengamankan Qinxi dari bahaya lanjutan. Marco mengatakan ini akibat dari eksekusi Kaisar Zhao yang menimbulkan kemarahan para pendukung setia Song. Ahmad membantah bahwa itu perlu dilakukan untuk menunjukkan kekuatan Mongol terhadap Cina agar mereka takut. Jangan sampai sikap lunak membuat orang tidak segan lagi pada Khan Agung, seperti Kaidu yang kini menantang Kurutai. Marco membawa catatan Ahmad yang menurunkan jabatan Biamba sebagai prajurit biasa di bawah pimpinan pos Jenderal Khazar. Ahmad buru-buru menghardik kelancangan Marco Polo ini, dan Khan pun menerima rencana Ahmad memposisikan jabatan anak dari selir Jawa itu. Karena Ahmad lebih tahu kebutuhan kekaisaran Mongol. Marco Polo menjumpai Biamba yang kini tidak mendapatkan posisi penting, bahkan sekarang di bawah komando Jenderal Khazar. Biamba bukanlah orang yang haus kekuasaan. Ia tidak peduli di mana ia ditempatkan, yang terpenting baginya pengabdian pada Khan Agung. Ahmad menerima seorang perwira yang ia adalah bertugas menjaga kamar Pangeran Jing Im. Bahkan disuruh permaisuri Chabi menjaga di dalam kamar saat pangeran dan istrinya bercinta. Ahmad merasa ia bisa dimanfaatkan untuk keperluannya nanti. Ternyata putri Kokachin yang asli masih hidup dan menjumpai Negri. Ia selamat saat bunuh diri dan tubuhnya dibuang pasukan Mongol, lalu ditemukan penduduk desa dan bisa tertolong dari pendara. Khan Agung menanyakan kawalannya ke Sanadu hanya berjumlah sedikit. Ahmad menjawab semua pasukan disiagakan ke selatan yakni Cina untuk berjaga-jaga adanya pemberontakan para pendukung dinasti yang runtuh. Ia menyerahkan tongkat kekuasaannya sebagai simbol. Ia wakil Khan Agung bila tidak ada di Kambulak. Tidak ada orang yang boleh membantah perintah Ahmad dengan tongkat itu selain Khan Agung sendiri yang bisa. Biksu Seribu Mata menanyakan kegelisahan Marco. Biksu mendengar kecurigaan Marco terhadap Ahmad yang menurutnya mustahil merencanakan sesuatu yang keji terhadap Khanate Mongol. Kecurigaan Marco bermula dari dihukumnya sang petugas pajak yang ia adalah tangan kanan Ahmad sendiri, yang jauh sebelum ada laporan dari Marco soal kain Lenin Jurchen yang dikorupsi. Ahmad sudah mengetahuinya, namun baru ditindak sejak Marco melaporkan hal itu tanpa sengaja saat ditanya Ahmad apa yang dilihat selama perjalanan ke Jurchen bersama Sanga. Kedua, para penyerang Khan saat bermain catur dengannya belum juga ditemukan siapa dalangnya. Ahmad tampak memanasi permaisuri bahwasanya Khan pergi ke Sanadu tidak mengajak permaisuri, malah membawa menantunya Kokachin. Padahal tiap keputusan negara selama ini banyak dibantu permaisuri. Biamba melihat adanya pengangkutan bubuk mesiu dalam jumlah besar berbarengan dengan rombongannya. Saat mencuci muka, ada beberapa prajurit mengerjainya dan dibiarkan oleh Jenderal Khazar. Mereka mengejek Biamba yang benar-benar disingkirkan dari keluarga Khan Agung karena ia anak tidak sah. Lotus meminta Mailin menunjukkan tempat biksu buta.
Is that so? Give me the monk. Biksu Seribu Mata mendengar sesuatu yang aneh. Lotus sengaja tidak bersuara dalam kedatangannya, tetapi pria buta itu mendapati titik air mata yang menetes di lantai. Lotus tidak bisa menahan kesedihannya saat menjumpai biksu itu. Ia dahulu adalah kekasih Lotus yang karena serangan Mongol biksu ditawan dan diambil matanya oleh Kubilai Khan, yang akhirnya kini malah jadi abdi setianya. Keberangkatan Khan malam itu ke Xanadu dilepas oleh Ahmad. Selepas Khan pergi, ternyata Ahmad menerima Kaidu yang menyusup ke istana Kambulak. Nayan yang malam itu tiba dari Yerusalem heran melihat Khan tidak ada, malah Ahmad yang menemuinya. Harusnya Ahmad menunda keberangkatan Khan karena Nayan jauh-jauh datang membawa air suci dari Paus Charles. You came to ask a question and you whine. Khan tiba di sana di tempat Tengri dan Arban berkuasa. Di sana Arban sukacita menyambut kedatangan Khan Agung. Ia mempertontonkan kuda putih yang terlatih dan dipersembahkan pada Khan. 100 more are being delivered. Arban juga bermaksud menghadiahi kuda sejenis berjumlah 100 lebih sebagai tanda dukungan ke Khan Agung. Atas desakan Ahmad, Permaisuri memaksakan untuk ikut ke Xanadu. Tetua klan Tengri memeriksa perut Kokachin dan mengatakan inilah calon penerus tahta Mongol nantinya. Tetapi Kokachin merasa putri biru yang asli selalu membayanginya. Saat berbincang, Ahmad memperkenalkan pengawal pribadinya bernama Suk. Ia orang Burma yang setia dan melakukan atas perintahnya, termasuk menusuk pahanya sendiri saat diperintah Ahmad. That is real power. Permaisuri mendapati Negri sedang gelisah dan ia mengatakan bahwa Kokachin yang asli ada di sini mengawasinya. Permaisuri yang ternyata sudah tahu rahasia Negri berusaha menenangkannya. Princess. She's here. Sit back. For Kambulak. Kutulun harus memaksa Orus agar mengatakan di mana ayahnya kini berada. Ternyata ke Kambulak. Biamba mencoba menanyakan para pengirim misiu yang satu perjalanan dengan pasukan Khazar. Malamnya Biamba mau mengikuti rombongan pengirim yang pergi melanjutkan perjalanan, tetapi Khazar memergokinya. Biamba heran mengapa jenderal tidak menanyai pada orang-orang itu mau dibawa kemana bahan-bahan berbahaya itu. Khazar mengatakan itu bukan urusannya dan ia memaksa Biamba kembali tidur. Biamba kehilangan kesabaran, langsung menghajar jenderal tengil itu. Ternyata ada orang yang sengaja melukai kuda putih persembahan Tengri dan Arban. Pangeran terpaksa mengakhiri hidup kuda terlatih itu karena ia menderita sekarat. Malamnya Khan Agung meyakinkan para Golden Horde di Xanadu. Ia mengatakan suatu saat Mongol akan menguasai dunia bersama para Golden Horde. Presentasinya memukau semuanya ketika diiringi kembang api sebagai penutup. Di pemukiman Saatan tiba-tiba terjadi penyerangan.
Tenda-tenda dibakar dan sebagian dibunuh begitu saja. Ternyata itu perbuatan Horus dan Cthulhu atas perintah Kaido. Cthulhu menyayangkan terjadinya korban akibat kelakuan Horus yang sangat ngawur. Mereka memakai topeng perang ala Tartar dan panji bendera Khan Agung. Tetua Xanadu memberikan ucapan selamat jalan pada Khan dan ia berjanji akan mendukung Khan di Kurutai. Tetapi bersamaan itu datang kabar dari desa Saatan bahwa prajurit Khan telah membumi hanguskan pemukiman Arban selagi para pasukan berkumpul di Xanadu. By your example, Arban mengutuk perbuatan itu dan bersumpah akan membalasnya bila terbukti Khan yang melakukannya. Vice Regent. I was still ailing when Master Marco. Marco Polo mendahului rombongan dan bertemu dengan Ahmad yang akan menyambutnya. Marco Polo dengan sinis mengatakan apa hasil pengiriman pasukan besar ke Kinci yang di sana tidak ada kejadian apa-apa atau membahayakan kekaisaran. Sidang darurat dilakukan dan Ahmad menyarankan agar mengumpulkan prajurit terbaik untuk menyerang Kaido yang ada di satu perkemahan kecil di dekat Karakorum. Karena pasukan Mongol sebagian besar ada di Cina dan hanya ada pasukan kecil di Kambulak. Pasukan kecil beberapa orang langsung bergerak menuju Kaido atas informasi Ahmad. Marco curiga ini siasat Ahmad. Ia langsung mencegah arah rombongan agar tidak melalui jalan itu, karena pasti menunggu dengan pasukan untuk menyergap mereka. Jing Im menghardik bagaimana Marco mencurigai Ahmad yang selama ini adalah wakil Khan Agung. Sebaiknya pangeran menuruti ajakan Marco menyelidiki Kam Barak Nayan yang ada di dekat sana juga. Mungkin ada hubungannya dengan perintah Ahmad agar mereka melalui jalan dekat Kam Nayan. Saat mengintai hampir saja pasukan patroli luar camp menangkapnya, tetapi ditolong Biamba yang dari malam tadi membuntuti para pengirim misiu yang ternyata dikirim ke Kam Nayan. Pangeran terbelalak melihat Kam Nayan penuh dengan pasukan salib kota Acre Yerusalem, juga Kaido dan ayahnya Marco Polo. Gabungan pasukan Nayan dan Kaido ini sudah nyata akan melawan Khan. Marco Polo menculik ayahnya sendiri dari camp dan menanyai keperluan apa ia di sana. Padahal dahulu ia telah diampuni Khan, tetapi kini malah mau bergabung melawan Khan. Ahmad gusar pada Suk atas larinya Meilin dari tahanan rumahnya. Meilin tahu semua rahasia Ahmad dan ini membahayakan dirinya. Kaido will think twice about it. I want my army close out. We are at this very moment. She gained access. Khan menanyakan soal Meiling bekas salirnya itu yang ditawan Ahmad. Khan bertanya apa Ahmad menyukainya. Affection? But she's the only one that resides on the earth. She'd be executed for her crimes. Ahmad membantah, tetapi Khan hafal dari kecil bagaimana sikap Ahmad jika berbohong saat menjawab suatu pertanyaan. Maximus, jenderal pasukan salib, menanyakan di mana Nico berada. Ia curiga Nico pergi untuk berkhianat pada mereka. Jenderal Congkak ini secara kasar memarahi Kaido yang tidak curiga apapun saat diketahui Nico lenyap. Saat itu datang Horus dan Cthulhu dan mengatakan bahwa misi mereka menyergap Pangeran Jin Im gagal karena ia tak melewati jalan. Cthulhu mengatakan jika Nico Polo hilang itu berarti ia diculik oleh Marco Polo dan Jin Im yang berarti juga mereka sudah melihat camp pemberontakan ini. Khan bercakap pada Ahmad kira-kira apa yang terjadi bila ia bisa mengalahkan Kaido di Kurutai. Tiba-tiba datang laporan bahwa Pangeran Jin Im tidak sampai ke Kaido. Juga dicari ke desa Arban, tidak ada di sana. The lookout in Arban's camp sends word that Prince Jing is west.
Ahmad pamit mau mencari tahu. Kan sempat berkata bagaimana dalam sehari ada 2 peristiwa bersamaan, hilangnya Jing Im dan lolosnya Mei Lin dari tahanan Ahmad. Ternyata Mei Lin dan anaknya meloloskan diri karena dibantu Lotus menuju markas teratai. Kan Agung yang ada di barak melihat Jing Im datang dengan selamat, tetapi ia membawa kabar bahwa akan terjadi pemberontakan Nayan dibantu pasukan salib. Dan yang paling penting, Ahmad telah berencana mengkudeta Kan Agung. Ahmad menuju selatan kota untuk mengkoordinasi pasukan dengan membawa tongkat kekuasaan Kan Agung yang pasti orang mengira semua perintahnya adalah perintah Kan. Kan merasa terpukul dengan kabar ini, bagaimana orang yang dipercaya dan dirawat sejak kecil mampu berkhianat. Tetapi Kan adalah pemimpin hebat, ia harus segera merancang taktik untuk melawan Nayan beserta Jenderal Maximus sekaligus Kaido dan Ahmad. Kan Agung merancang kuda-kuda putih hadiah dari Arban digunakan untuk menyerang barak Nayan dengan cara ekstrim, membakar kuda-kuda itu dan dikirim menuju camp. Nico Polo menggunakan situasi ini untuk melarikan diri. Sasaran utama adalah gudang mesiu yang ada di sana. Ini berkat jasa Biamba yang mengintai pengiriman mesiu-mesiu itu. Suara bergetar bumi akibat derap kencang kuda-kuda itu membuat panik barak Nayan. Mereka mengira yang datang adalah pasukan berkuda Kubilai Khan. Nico Polo, ayah Marco Polo yang telah melarikan diri, langsung bergabung dengan Nayan. Salah satu kuda berhasil masuk ke penyimpanan parel mesiu. Dan ledakan telah memporak-porandakan perkemahan dan sebagian pasukan sekutu Kaido. Nayan dan lainnya menyuruh Kaido lari karena harapan satu-satunya memenangkan kekuasaan Kan adalah Kurutai. Jika ia ikut perang di sini, maka jika terbunuh, habislah harapan kudeta pada Kan Mongol. Pasukan Kubilai Khan langsung menerjang ke arena yang penuh dengan kobaran api itu. Jing Im yang terjatuh dari kuda langsung bangkit lagi membabat musuh-musuhnya. Terlihat Orus dan Kutulun banyak menewaskan prajurit Mongol. Marco melihat ayahnya ikut bertempur untuk pasukan salib. Biksu buta yang ikut turun langsung dihadang Jenderal Maximus, pimpinan pasukan salib. Ia memakai baju zirah kebal senjata. Tetapi biksu menemukan titik lemah tak terlindungi. Jing Im bertemu Orus, orang yang selalu ingin mencelakainya sejak dahulu. Saat Biamba akan celaka, Kutulun memanah prajurit yang ada di pihaknya sendiri. Orus tidak ada belas kasihan menghantam kepala Jing Im sekuat-kuatnya, tetapi keadaan berbalik. Kutulun hanya menyaksikan karena bagaimanapun Orus pantas dapat balasan dari Jing Im seperti itu. Kini Orus dihajar Jing Im dengan balasan yang brutal. Ia mati secara mengenaskan.
Pasukan panah siap membidik ayah Marco Polo, tetapi Marco Polo mencegahnya. Ia menyuruh ayahnya itu segera enyah dari sana. Kan Agung melihatnya, ia kecewa dengan Marco Polo yang lebih memilih menyelamatkan ayahnya yang nyata-nyata berkhianat pada Mongol. Menjelang akhir perang, mereka mencari Nayan. Nayan mengatakan jika semua ini terjadi mungkin akibat adu domba antara mereka sesama Mongol. Juga sampai melibatkan Jenderal Maximus, Panglima Salib Yerusalem. Tetapi semua tiada guna. Nayan disuruh memilih cara bagaimana ia mati. Kan menyadari kesalahannya selama ini yang tidak memandang Biamba, karena justru Biamba lah orang yang paling setia pada kekanan Mongol. Kan menyuruh Biamba membawa pasukan seadanya untuk menangkap Ahmad yang ada di Kunci. Nayan ternyata memilih mati dengan cara disalib. Of course. I've heard some call that fatherhood. Pangeran Jing Im, biksu serta Kan Agung masing-masing menunggu peristiwa kelahiran itu di satu tenda. Kan mengajak biksu main catur, tetapi ia merasa aneh karena biksu itu buta, mana mungkin tahu permainan catur. Marco Polo yang biasanya menjadi lawan Kubilai Khan bermaksud menggantikan biksu, tetapi Kan tidak mau. Akhirnya Jing Im yang menjadi lawan Kan Agung. Kan mulai menyindir kejadian Marco Polo membiarkan ayahnya lolos dari serangan pasukan panah. Jelaskan kecewa atas tindakan Marco Polo itu. Negri berhasil melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat, tetapi rupanya ada susulan, yakni kembar yang akan segera menyusul keluar. Permaisuri datang mengabarkan telah lahir seorang bayi perempuan dan akan segera menyusul kembarannya. Ia meminta Marco Polo mendampingi Negri dengan alasan untuk mendapat nasihat-nasihatnya. Jing Im heran mengapa malah Marco Polo yang diminta, bukan ia sebagai ayah calon bayi. Biamba mengabarkan kota Kambulak telah diduduki Ahmad. Gerbang disegel, tidak boleh ada yang masuk. Rakyat berkumpul di sekitar ibu kota, mengira semua yang terjadi atas perintah Kan Agung. Karena Ahmad punya tongkat komando tertinggi semua tentara. Kan mau mengajak semua berangkat ke Kambulak untuk berperang, tetapi Jing Im mencegah. Bayi laki-laki akhirnya terlahir. Jing Im dengan sukacita menggendong anak laki-lakinya yang akan jadi penerus tahtanya kelak. Kan menyuruh Marco Polo keluar karena keberadaannya tak diperlukan lagi. Marco tahu Kan masih murka padanya. Ahmad di ibu kota Mongol telah menduduki singgasana kebesaran Kan Agung. Marco ditugasi menuju Kurutai meski ia di sana sudah tidak mendapatkan sikap hangat dari keluarga Kan Agung. Dua calon pemimpin kekaisaran Mongol telah duduk di kursi pemilihan. Acara dibuka oleh sesepuh Mongol, adik Genghis Khan bernama Moke. Ia berdoa pada penguasa langit agar acara ini berjalan dengan adil dan jujur serta terlaksana dengan baik. Di Kambulak, Ahmad di depan para perwira tinggi Mongol mengangkat Suk, pengawal pribadinya, sebagai Orlok, jabatan tertinggi militer yang membawahi para jenderal perang dari berbagai pos atau benteng. Dismiss your men. Khazar menanyakan kenapa jabatan itu disahkan orang yang bukan berdarah Mongol, apalagi yang menerima juga orang Burma. Hampir terjadi ketegangan antara Suk dan Khazar, tetapi Ahmad meredakannya. Ahmad mengatakan jika ia telah diberi tongkat komando Kan Agung untuk bertindak apapun demi keamanan negara.
Khazar akhirnya surut ketika tahu Ahmad punya tongkat komando dari Khan Agung. Penjaga gerbang begitu tahu pangeran datang langsung membuka gerbang. Jing Im berpapasan dengan Khazar. Jing Im langsung masuk ke ruangan tahta di mana di sana Ahmad dengan pongahnya duduk di singgasana Khan Agung. Jing Im punya rencana kenapa dirinya datang secara terang-terangan di hadapan Ahmad. Ahmad tahu pasti Jing Im punya siasat datang ke sana tidak sendirian. Suk diperintah mencari segala penjuru istana untuk menemukan kelompok Jing Im. Sementara Khazar diperintah memeriksa segala sudut-sudut di dalam istana. Biamba dan biksu sudah menyangka itu, langsung saja mereka masuk dari jalur rahasia. John, the drink and Lord Kaidu, on behalf of these noble chieftains. Di Kurutai, Arban menanyakan apa Kaidu yang melakukan pembantaian di desanya. These. Has anyone heard a question? This is the question. Kaidu mencoba menjawab bahwa demi kepentingan yang lebih besar, ia akan melakukan apapun. Arban masih bertanya lagi agar Kaidu menjawabnya, iya atau tidak. Kaidu dengan susah payah mengakui perbuatannya. Arban langsung menyampaikan dukungannya bahwa suku, klan, dan kelompok Golden Horde di Xanadu akan memilih Khan sebagai kaisar. In the House of Ogden. Biamba dan biksu yang akan masuk telah dihadang Khazar. Biamba mencoba menjelaskan situasinya bahwa ada kudeta Ahmad di dalam istana ini. Khazar tetap melucuti mereka berdua karena Khazar adalah jenderal yang disiplin dan patuh pada perintah. Selama Ahmad memegang tongkat Khan Agung, ia harus mematuhi perintahnya. Khan baru mengetahui rahasia bahwa Kokachin yang selama ini ada di Kambulak adalah hanya pelayan putri yang menggantikannya. Khan marah besar dengan kabar ini. Bagaimana hal yang menyangkut tahta Mongol ini Cabi menyembunyikannya. Tetapi Khan akhirnya menyadari betapa berat dan rumit situasi permaisuri. Jing Im yang sebelumnya punya 4 istri tidak bisa memberikan keturunan laki-laki. Permaisuri hanya mencoba hal yang dianggap bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi tetap saja negeri harus dibunuh untuk menjaga rahasia itu agar tetap aman. Dan hal itu terjadi. Negeri ingin bunuh diri, sementara Cabi juga menjalankan perintah Khan Agung. Marco Polo yang mau meninggalkan Kurutai berbalik arah lagi saat melihat rombongan pasukan Mongol yang entah dari kelompok mana membuat pagar betis di luar tempat Kurutai berada. Khazar membawa Biamba dan biksu ke hadapan Ahmad. Ahmad memujinya dan akan menghadiahi uang dan harta yang banyak. Saat Ahmad menodongkan pisau ke Jing Im dan berniat menusuk, Jing Im dengan cepat merebut senjata Ahmad dan menusuknya. Suk langsung menyambarkan pedangnya ke pangeran. Ternyata Khazar membantu kelompok pangeran bertarung dengan para pengawal Ahmad. Suk mati di tangan Jing Im. Ahmad mengunci diri di kamarnya. Ia menyesal meremehkan kemampuan Jing Im yang selama ini dipandang sebagai pangeran lunak yang tidak punya strategi maupun kemampuan bertarung. Keadaan berubah, kini Jing Im adalah pangeran tangguh dalam berpikir maupun bersiasat.
Terbukti beberapa kali dalam masalah berat dan pertempuran sebelumnya, ia sanggup menuntaskannya dengan cemerlang, termasuk siasatnya kini yang seolah bodoh menemui Ahmad secara langsung, padahal ia sudah berhitung dengan cermat. Ahmad telah kalah strategi dengan Jin In, anak Kubilaikan yang dianggap lemah. Ahmad tewas di tangan Meilin yang diam-diam ada di sana. Meilin berkata pada pangeran ia tidak bisa selamanya lari dari ancaman Ahmad, sehingga ia datang ke sana untuk membantu Jin In. Jin In mengatakan Meilin bisa bebas asal tidak menampakkan diri lagi. Khazar ditugasi menggantung Ahmad di gerbang Kambulak. Kan Agung mengajak Kaido bersulang atas kemenangan Kan dalam Kurutai, tetapi Kaido tahu aturannya, yang kalah pasti akan dihabisi, dan ia tahu minuman itu ada sari tanaman gayo yang beracun. Kaido tidak punya pilihan selain bertarung dengan Kan Agung. Kan yang kelelahan kalah kuat dengan Kaido akhirnya terselamatkan oleh Marco Polo yang sedang dibencinya. Marco Polo buru-buru mengajak Kan segera lari dari tempat itu, karena tempat itu telah dikepung entah pasukan Mongol dari mana. Begitulah akhir kisah pemberontakan Ahmad dan perang saudara antar Mongol ini. Lalu sebenarnya pasukan apakah yang sedang mengepung mereka? Apakah Golden Horde tentara Kaido, ataukah pasukan Kubilaikan sendiri yang akan menyelamatkannya? Saya juga belum tahu karena season film ini masih berlanjut. Sampai ketemu di kisah-kisah hebat lainnya.